Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dalam siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil. Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona dipersembahkan bagi siswa pelajar yang berlibur terkait Corona. Belajar bersama RRI, disiarkan live dari Studio RRI Net, Radio Republik Indonesia Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kita sambut presenter Novi Uliana. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil. Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona. Belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali lagi di program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI ya. Di sini saya sudah bersama Bapak Guru dari SMP Negeri 1 Nabire. Saya sapa dulu ada Pak Amos Munda Tikung Pasang SPD. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Novi. Oke, gimana kabarnya siang hari ini Pak? Puji Tuhan baik. Oh, puji Tuhan baik ya. Hampir tadi kesasar ya Pak ya. Biasanya di sebelah. Oke, di depan ya. Oke, hari ini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran apa nih? Hari ini saya akan mengajarkan materi pelajaran bahasa Indonesia. Oke, topiknya apa ini Pak? Topiknya mengenai menulis cerpen. Menulis cerpen, cerita pendek ya? Cerita pendek. Oke, betul. ini khususnya kelas berapa ini Pak? Ini sebenarnya khusus materi di kelas 9, namun sebenarnya kalau cerpen itu kan cerita bisa belajar di SD, kelas 7 juga bisa, kelas 8 bahkan SMA juga bisa. SMA Jadi, juga bisa ya. Jadi dari tingkat SD, SMP sampai SMA bisa ya? Boleh. Boleh, oke. Ini pelajaran ini untuk semester berapa nih? 1 atau 2 nih Pak? Ini semester 1, tapi berhubung sekarang kelas 9 mau masuk di UN, maka tidak apa-apa kita bahas kembali. Oke, bahas kembali ya. Siapa tahu anak muridnya lupa ya karena sudah libur Betul panjang nih ya Pak ya. Pengayaan istilahnya. Oke, nah sebelum kita mulai belajar siang hari ini mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya kelas 9 dari SMP Negeri 1 Nabire yaitu menulis cerpen. Bapak bisa menyapa dulu pendengar di rumah atau guru-gurunya, anak muridnya juga Pak, khususnya kelas 9 yang lagi mendengarkan. Baik, makasih Mbak Novi. Selamat siang buat seluruh pendengar RRI di manapun berada. Selamat bekerja, selamat berapa aja. Terkhusus buat anak-anak peserta didik yang ada di rumah yang saat ini lagi mendengarkan siaran RRI Ibu Pertiwi memanggil. Selamat menikmati, selamat mendengarkan. Dan tidak lupa juga buat Bapak Ibu Guru dari semua sekolah, dari kota sampai ke pulau, bahkan sampai ke pegunungan. Selamat siang Bapak Ibu. Dan tidak lupa juga buat Bapak Ibu Kepala Sekolah dari semua sekolah, dan tak lupa buat Bapaknya semua guru di Kabupaten Nabire, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Oke, terus juga ini pelajaran bahasa Indonesia. Ini dibilang pelajaran yang istilahnya gampang ya Pak Guru ya? Pelajaran bahasa Indonesia. Gampang susah katanya. Oh, gampangnya itu bisa dibilang cara penulisannya itu bahasa Indonesia ya, karena kan bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan Indonesia ya. Betul. Nah, kalau susahnya di mana ini Pak Guru bahasa Indonesia? Sebenarnya bahasa Indonesia itu Mbak, itu gampang sih sebenarnya, cuma yang membuat susah itu kita. Karena belajar bahasa Indonesia itu kan setiap hari kita gunakan gitu Iya, kan. benar. Tetapi terkadang bahasa Indonesia itu orang pikir kok ini susah banget ya bahasa Indonesianya. Oh ini gampang sekali bahasa Indonesianya. Yang menganggap gampang itu bahasa Indonesia kan kita gunakan setiap hari. Tetapi ya, sehari-hari ya. Benar. ada kaidah-kaidah sih sebenarnya kita pelajari dalam bahasa Indonesia. Oke. Contohnya nih Pak, biasanya kalau kita sudah namanya ujian nih bahasa Indonesia ya, itu soalnya tuh udah 1 lembar. Tapi kalau pilihannya tuh tinggal A, B, C, D gitu ya. Itu yang membuat susah ya Pak? Atau gimana? Betul, memang di bahasa Indonesia itu yang membuat susah itu sebenarnya bacaan. Karena kita selalu bertemu dengan bacaan. Nah sebenarnya kan bahasa Indonesia sebenarnya cuma dua bagian saja. Yang pertama sastra dan yang kemudian tata bahasa Mbak Novi. Oh, tata bahasa, oke. Kalau sastra ya kita berhubungan dengan bacaan-bacaan seperti yang sebentar kita akan pelajari. Tata bahasa juga berhubungan dengan bacaan-bacaan. Jadi bahasa Indonesia itu tidak bisa lepas dari
bacaan. Bacaan, oke. Ya udah, yang namanya bahasa Indonesia itu kita harus membaca dan juga harus menulis ya Pak Guru ya. Betul. Oke, nanti sebelum kita belajar tentunya pendengar di rumah ya bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang menulis cerpen. Dulu kita belajar yaitu menulis surat pribadi. Sekarang menulis cerpen ya. Namanya juga menulis. Pasti ada kaitannya dengan bahasa Indonesia ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisik banget sih di luar. Kok berisik? Seru tahu. Seru apaan? Rebutan benteng begitu. Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna. Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tuh pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya. Loh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong. Jangan gitu dong. Gak tadi tuh pahlawan aku hampir menang. Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana? Mau ikutan main? Bosen. Kapok deh mainin game itu lagi. Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona. Belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tangga Bencana COVID-19 kembali lagi di Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, dan di sini sudah ada Bapak Amos Munda Tikung Pasang SPD yang akan mengajarkan kita bahasa Indonesia kelas 9. Ini dari SMP Negeri 1 Nabire. Tadi SMA Negeri 1 bersebelahan aja ya. Kali ini kita akan belajar tentang menulis cerpen, cerita pendek. Cerita itu nggak usah harus panjang-panjang, pendek, namanya juga cerpen ya. Oke, siapa tahu juga buat adik-adik pelajar di rumah atau pendengar di rumah yang mau ikut bergabung, yang mau bertanya nanti seputar materinya yaitu menulis cerpen, boleh silakan aja di SMS atau WhatsApp di 0812 48 48 37 26. Saya ulang kembali di 0812 48 48 37 26. Jangan lupa cantumin namanya, terus juga usia, alamat sekolahnya atau asal sekolahnya ya. Yang mau telepon juga boleh di 0984210013. Langsung saja saya persilakan Pak, biasanya sapanya Pak siapa ya? Pak Amos ya? Oke, langsung aja Pak Amos akan mengajarkan kita pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu menulis cerpen. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Novi. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin memberikan sebuah pantun dulu. Oke, pantun lucu atau pantun gimana ini Pak? Nanti Mbak Novi ini nilai. Dengarkan aja, oke ya. Silakan Pak. Oke. Lihat Mbak Novi sedang menggigil. Oke. Diperiksa dokter, ternyata asma. Dengar Ibu Pertiwi memanggil, mari kita belajar bersama. Asik. Saya menggigilnya karena AC-nya dingin ya. Tadi kan menggigil ya, saya lihat. Oke, langsung aja Pak kita belajar, silakan. Baik. Anak-anak yang ada di rumah, tetap semangat. Kali ini kita akan belajar
Pak Guru akan mengajarkan materi bahasa Indonesia, khususnya pada materi atau topik menulis cerpen, anak-anak dari kelas 7, 8, dan 9, bahkan SMA juga, ini karena ini bersifat umum. Sebelum saya masuk ke dalam materi, Pak Guru akan menyampaikan kompetensi intinya. Nah, kompetensi intinya ini sebagai gambaran, memberikan gambaran kepada anak-anak supaya nanti terarah, ada bayangan bahwa nanti ternyata materinya akan seperti ini. Nah, di sini KI 1 dan KI 2 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta bertanggung jawab, berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kemudian masuk di KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Yang berikutnya, Pak Guru masih menyampaikan kompetensi dasar ya, pada materi ini. Yang pertama 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan indikator mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian yang indikator yang kedua pada kompetensi dasar 3.5 adalah menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Dan yang ketiga adalah menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Melangkah pada kompetensi dasar 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi kali ini kita hanya mempelajari dua kompetensi, yaitu kompetensi 3.5 dan 3.6. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini perlu saya sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak tahu arah kalian nanti berpikir, ternyata pelajarannya, gambarannya seperti ini dan tujuan pembelajaran ini nanti kalian akan diarahkan seperti apa. Coba perhatikan yang pertama. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar, mengelompokkan, kalian mampu memberikan pengertian. Kemudian, menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Berikut menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan yang berikut menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir adalah menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi pada materi kali ini sudah Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi kita akan belajar mengenai pengertiannya. Kita juga akan menganalisis cerpen. Kemudian mempelajari tentang unsur-unsurnya yang sebentar Pak Guru akan jelaskan. Kemudian kalian akan bisa memberikan bukti atau menunjukkan bukti tentang unsur-unsur yang Pak Guru sebentar akan jelaskan di dalam sebuah cerpen. Yang berikut kita lanjut pada materi. Yang pertama adalah pengertian cerpen. Nah, kali ini Pak Guru akan mengajarkan cerpen itu apa. Namanya cerpen, istilah ini selalu dan sering kita dengarkan, anak SD, SMP, bahkan SMA. Dan materi ini juga sampai di mata kuliah yang mengambil jurusan Bahasa Indonesia, juga masih mempelajari tentang materi cerpen. Nah, apa itu cerpen? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek, yaitu karangan pendek yang berbentuk prosa, yang mengisahkan sepenggal kehidupan, yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif, yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh. Nah, jadi di sini Pak Guru sudah memberikan pengertian dari cerpen, bahwa cerpen itu adalah bagian dari karya sastra.
Kalau Pak Guru ingin membuat lebih sederhana lagi, cerpen itu adalah anak dari karya sastra. Karena seperti yang kita tahu bahwa karya sastra itu ada bermacam-macam. Ada drama, lalu kemudian ada prosa seperti yang sudah disampaikan tadi di atas. Kemudian di dalam prosa itu mencakup tentang cerpen dan novel. Di dalam karya sastra juga ada puisi. Nah, kali ini saya akan mengambil satu bagian saja, yaitu cerpen. Kemudian kita akan masuk ke dalam ciri-ciri cerpen. Oke. Pasti akan banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok cerpen? Kenapa judulnya cerpen? Karena ceritanya pendek. Nah, bagaimana dengan tulisan-tulisan yang lain? Apakah semua tulisan-tulisan yang kalian temukan itu yang bentuknya pendek itu cerpen? Nah, nanti kita lihat pada ciri-ciri cerpen. Untuk membedakan cerita pendek atau cerpen dengan novel atau teks lainnya, maka perlu mengetahui ciri-cirinya. Sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka kita akan lebih mudah menganalisa sebuah teks untuk membedakan apakah teks itu cerpen atau bukan. Bahkan kita juga akan lebih mudah memproduksi teks cerita pendek yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat. Jadi sudah jelas di sini, di gambaran umum tentang cerita pendek ini, bahwa cerpen itu ceritanya pendek dan hanya berlaku pada tulisan yang pendek. Jadi ada banyak tulisan, ada novel, tetapi ada juga cerpen. Novel itu yang tulisannya panjang, lalu kemudian dari jumlah katanya dia lebih banyak daripada cerpen, kemudian dari segi alurnya juga nanti berbeda. Ciri-ciri yang pertama adalah panjang karangan kurang lebih 3 sampai 10 halaman. Jadi cerpen itu panjang karangan yaitu 3 sampai 10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Nah, di sini ada 3 sampai 10. Sebenarnya di sini cerpen itu ada ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya cerpen ini tidak ada kepastian yang pasti bahwa harus sekian katanya, Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa cerpen itu ada yang hanya 1 paragraf. Ya, itu cerpen mini. Ada yang katakan 1.500 kata, bahkan ada yang katakan kurang dari 10.000 kata. Oke. Kemudian yang kedua adalah ceritanya singkat, namanya cerpen ya ceritanya singkat, lalu kemudian pendek namun padat, dan berarti dan lebih pendek daripada novel. Oke. Yang ketiga adalah ceritanya fiktif dan rekaan. Fiktif artinya hasil imajinasi yang tidak benar adanya, alias di karang-karang atau direka-reka begitu. Kemudian yang keempat adalah penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena ceritanya pendek, kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang bukan bahasa yang sederhana, lalu kemudian menggunakan bahasa yang terlalu luas cakupannya, maka nanti bisa menyalahi aturan dan bahkan melewati batas-batas kata di dalam panjang karangan dalam cerpen. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Nah, poin ini habis dibaca sekali duduk maksudnya bukan berarti begitu kita duduk habis baca. Tetapi habis dibaca sekali duduk artinya karena ceritanya pendek, maka sekali kita baca bisa kita habiskan. Berbeda dengan novel. Novel kan ceritanya panjang tuh. Kalau dibaca dalam 1 kali tidak habis. Pak Guru saja kalau membaca novel, biasanya satu novel itu biasa dibaca 1 minggu atau 4 hari baru bisa selesai. Kemudian yang berikut adalah penokohannya sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. Yang berikut sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. Jadi cerita yang diangkat adalah cerita yang ada di sekeliling kita, yang kita alami setiap hari, walaupun ceritanya fiktif. Oke. Kemudian tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Ya, walaupun ada konflik, tetapi tokoh nanti di dalam cerpen ini tidak mengalami perubahan nasib. Makanya biasanya menggunakan 1 alur saja kalau cerpen. Kemudian meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca dan menceritakan 1 kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis dan beralur tunggal dan lurus. Oke, itu berarti ciri-ciri cerpen secara umum ya Pak ya.
betul. Panjang ya, ada 13. Banyak. Oke, cerita pendek. Nah, saya mau tanya nih Pak, kalau di cerpen itu, kalau kita menulis cerpen itu boleh nggak menggunakan bahasa daerah atau perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Bisa Baik. nggak? Ya, bisa. Ini kan cerpen, kalau kita berbicara tentang sastra, berarti tidak perlu kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oh gitu, Oke. boleh. Nah, jadi kalau dikatakan apakah boleh menggunakan bahasa daerah di dalam cerpen, boleh-boleh saja. Tetapi ingat, ketika menggunakan bahasa daerah, karena ini kalau kita membuat cerpen atau sebuah buku, ini kan dikonsumsi oleh semua masyarakat. Oke. Ya, kalau misalnya Mbak Novi sebagai masyarakat Nabire nih, membuat sebuah cerpen mengangkat tema tentang budaya Papua misalnya seperti itu. Lalu kemudian nanti Mbak Novi menuliskan ada istilah daerah Nabire. Seperti itu misalnya apa ya? Istilah-istilah yang ada di Kabupaten Nabire. Misalnya katakanlah bakar batu misalnya seperti itu. Oh iya, bakar batu. Bakar oke. batu ini kan Barapen. tidak dikenal di mana-mana. Oh iya, Nah, benar. boleh digunakan seperti itu. Tapi harus menggunakan catatan kaki di bagian bawah keterangan. Oke, begitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan bisa menggunakan bahasa daerah, Boleh. terus juga Bahasa asing boleh. bahasa asing juga boleh, Boleh. ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, itu baru ciri-ciri yang namanya cerpen ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amos. Buat adik-adik pelajar tentunya kelas 9 ya dari SMP Negeri 1 Nabire boleh bertanya, atau juga pendengar di rumah boleh bertanya, bisa SMS atau bisa WhatsApp di 0812 48483726 0812 4848 3726, atau bisa telepon langsung juga bisa di 098421 013. Pak Guru, nanti kita lanjut lagi ya belajarnya. Oke, Mbak Oke, Novi. setelah yang satu ini. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tangga Bencana COVID-19 masih di program acara Ibu Pertiwi Memanggil. Bagi pendengar di rumah yang mau bergabung, silahkan saja di 0812 48483726. Bisa SMS, bisa WhatsApp, atau bisa telepon di 0984210113. Hari ini kita belajar tentang menulis cerpen. Ada penelpon, kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana nih? Ini dengan orang tua murid SMP Negeri 1 di Nabarua. Nama ibunya siapa ya? Namanya Inel. Oke. Mau bertanya apa nih, Bu? Saya mau bertanya, saya sudah dengar penjelasan tadi banyak dari Pak Guru Pak Amos tentang cerpen. Hanya saya mau saran saja. Di Nabire ini kan masih sangat minim orang yang mencintai sastra. Mungkin ada baiknya Pak Guru mengarahkan anak-anak sekolah, terutama di SMP 1, untuk membuat sebuah cerita yang bermuatan lokal. Seperti tadi penyiar sudah bilang ke Pak Amos, bisa dengan kata-kata bahasa daerah kah? Oke, ya benar. Ya, mungkin juga bisa bahasa Napal kah, bahasa dari pedalaman boleh. Yang penting ada buku fisiknya di bawah. Nah, itu yang saya mau bertanya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Selamat siang. Itu salah satu orang tua murid nih Pak Guru. Supaya ada bahasa-bahasa daerahnya juga, contohnya bahasa dari Napan. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia aja, Pak. Itu bagaimana nih, Bapak betul. menanggapi, silakan. Ya, terima kasih buat Ibu Email. untuk Ibu email ya. Iya, Untuk Ibu email, terima orang tua kasih Bu murid. sudah berpartisipasi sebagai orang tua murid. Memang betul, tidak bisa disangkal bahwa memang betul di Nabire ini, tapi bukan hanya Nabire, kalau saya perhatikan di Papua, kalau berbicara tentang sastra masih sangat minim. Kayaknya masih di belum banyak peminatnya. Belum begitu. banyak ya. Oke. Dan memang inilah tugas berat buat kami guru bahasa Indonesia, bagaimana menghidupkan sastra, khususnya tentang cerpen, novel, membuat sebuah karya yang bertajuk muatan lokal seperti itu. Karena ini adalah bisa kita gunakan untuk promosi daerah. Oh, seperti benar, itu. benar, benar. Supaya dari daerah lain juga mengetahui Iya, ciri khas betul. dari contohnya daerah Nabire, Daerah Nabire Napan, ada dan ceritanya. sebagainya. Iya, betul. Oke. Dan itu sudah ini sudah dimulai di sekolah sih sebenarnya, karena materi ini di sekolah tujuan akhirnya adalah membuat siswa mampu membuat atau menulis cerpen. Dan ini sudah dilakukan, sudah banyak terkumpul tapi belum dibukukan, Bu. Ya, Oke. mudah-mudahan tunggu beberapa
waktu ke depan kalau ya karena kita belum serahkan ke kepala sekolah, mudah-mudahan nanti ditanggapi dengan baik dan saya pikir kepala sekolah pasti merespon dengan baik seperti itu. Oke. Kalau untuk percetakannya juga agak lama ya, agak Ya, lama, agak butuh lama. proses juga ya Pak Iya. ya. Oke, ini ada yang bertanya nih dari siapa nih? Dari Sucianti Lustia dari kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 bersebelahan. Ini bertanya bagaimana cara mengurangi rasa minder saat menulis cerpen. Rasa mindernya bukannya pada saat tampilan gitu ya. Terima kasih Suci Iya. dari SMA SMA 1 1, ya. Dari SMA 1 bagaimana sih menghindari rasa minder pada saat menulis? Oke, sebenarnya kalau rasa minder itu lebih pada penampilan begitu. Tetapi tidak apa-apa. Kadang kan gini Mbak Novi, kadang kalau kita mau menulis sebuah cerpen, karena kan tadi dikatakan bahwa cerpen itu adalah mengangkat kisah yang ada atau dialami setiap hari seperti itu. Nah, bagaimana misalnya, ayo Mbak Novi buat cerpen, bisa nggak buat cerpen? Tidak bisa katanya, misalnya kan seperti itu. Tidak apa-apa, pasti bisa. Masa kamu tidak pernah mengalami persoalan-persoalan selama hidupmu sampai saat ini? Saat ini, oke. Pasti pernah dong jatuh, pernah sakit hati, lalu kemudian pernah senang seperti itu. Itu semua yang diceritakan. Nah, bagaimana menghilangkan rasa minder itu? Boleh dengan menulis kisahmu, tetapi menggunakan tokoh lain. Oh, tokoh Seperti itu. lain seperti itu ya. Tapi kalau menggunakan tokoh sendiri gimana? Nah, Contohnya? itu dia untuk menghindari yang rasa minder yang tadi itu. Oh, Saya mau minder menulis gitu nih, ya, oke. tapi nanti orang tahu kalau ternyata saya pernah jatuh cinta lalu kemudian Oke. ditolak dan Ini berarti seterusnya. istilahnya lawan baca gitu ya Pak ya? Lawan baca, betul. Oke, benar. Oke, nanti yang lainnya boleh bertanya di 0812 4848 3726 atau di 0984 21 013. Bisa SMS, bisa WhatsApp. Pastikan cantumin nama asal sekolahnya ya. Kita lanjut lagi Pak. Tadi kan ciri-ciri cerpen yang berikutnya, silakan. Oke. Materi selanjutnya adalah unsur pembentuk cerpen. Ada 2 unsur di sini, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi di sini ada 2 kata kunci, in dan ex. Intrinsik, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Dalam hal ini kita berbicara tentang cerpen, maka unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana dengan unsur X? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar atau kebalikan dari unsur intrinsik yang tadi. Nah, apa-apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik? Yang pertama adalah tema. Tema ini adalah ide pokok atau inti pembicaraannya diceritakan dalam sebuah cerita. Anak-anak di rumah misalnya gini, saya mau anak-anak di rumah coba pegang kepalanya. Oke, tunjuk kepala. Oke, kemudian tunjuk tangannya. Tangan, masih tahu tangan kan? Oke, terserah kiri atau kanan. Lalu kemudian kaki. Oke, kepala, tangan, dan kaki. Oke. Ketiga bagian itu adalah bagian organ yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena memiliki hubungan yang erat. Nah, ketiga organ itu yang tadi, ketiga bagian yang itu yang tadi, kalau kita mau simpulkan, kalau kita mau mengambil temanya, maka bagian itu dinamakan apa? Ayo Mbak Novi. Ada kepala nih, ada tangan, ada kaki. Kalau saya mau bilang, yang bagian-bagian tadi itu kalau kita mau satukan namanya organ tubuh. Berarti temanya itu adalah organ tubuh. Seperti itu. Jadi kayak apa ya? Tema itu sesuatu yang lebih sederhananya inti dari sebuah cerita yang mewakili keseluruhan isi cerita. Tadi saya katakan, kenapa dikatakan tubuh? Karena di dalam tubuh ada kepala kan, di dalam tubuh ada tangan kan, di dalam tubuh ada kaki. Seperti itu analoginya. Oke, berarti kalau sudah kepala, terus juga tangan kaki, berarti kita bisa mengambil tema organ tubuh ya? Tetapi dalam cerpen, jangan terkecoh dengan kepala, tangan, dan kaki ya. Itu hanya menganalogikan supaya anak-anak lebih cepat mengerti. Itu tema. Jadi tema itu adalah inti apa sih yang dibicarakan di dalam cerpen ini. Kalau anak-anak di rumah pernah membaca cerpen, cerpen apa sih kira-kira ya? Di SD, cerpen atau novel lah. Yang kebanyakan itu ada novel hujan misalnya.
karya Tereli, lalu kemudian ada Laskar Pelangi, Oke, karya siapa? Ayo. Saya lupa. Laskar Pelangi. Filmnya saya nonton, tapi itu Oke. saya lupa. Nah, kalau untuk menarik sebuah tema itu, kita harus membaca keseluruhan dulu. Oke. Kalau tidak dibaca secara keseluruhan, maka susah mengangkat tema. Karena tema itu bisa diambil dari setiap bagian-bagiannya, lalu kemudian kita simpulkan menjadi satu kesimpulan. Oke, Itu ini ada yang tema. bertanya nih Pak, kita baca dulu. Ini dari Cindy Mogaria Suswanto, kelas 8A dari SMP Negeri 1. Sebelumnya saya mau berpantun terlebih dahulu. Waduh, tadi Pak Gurunya bisa pantun, sekarang pantun. Dengar radio setel volume, jangan kecil apalagi mati. Walaupun kami stay home, RRI Nabire adalah solusinya. Good, ya. Ini dari pemaparan materi sudah sangat jelas menjelaskan tentang pengertian dan juga ciri cerpen. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah cerpen dapat diangkat dari peristiwa yang kita alami setiap hari? Bagaimana nih Pak Guru? Oke, siapa tadi ya? Ini dari Cindy Mogaria Suswanto. Terima kasih Cindy. Kelas 8 Pak. Pantunnya juga keren, Bagus, tidak mau keren. kalah tadi Nggak Pak mau Guru kalah mau dengan Pak pantun. Gurunya. Ya, oke. Dan memang di sekolah itu harus berpantun Oh benar gitu ya, Jadi pantun kalau dulu biasanya gitu di ya. sekolah kan biasa kalau kita masuk, selamat pagi Pak Guru, silakan berdiri selamat pagi. Di SMP 1 enggak, harus berpantun. Pantun dulu ya. Guru juga keluar harus berpantun, mengucapkan terima Oke, kasih. seperti itu. Baik, pertanyaan dari Cindy adalah apakah cerpen itu bisa cerita dalam cerpen itu bisa diangkat dari kehidupan sehari-hari? Iya. Memang betul bahwa cerpen itu tadi dikatakan bahwa bahasanya atau kata-kata di dalamnya harus ekonomis atau mudah dimengerti, makanya kita harus mengangkat peristiwa-peristiwa yang kita alami di setiap hari yang ada di sekitarnya kita. Belum lagi nanti saya akan menjelaskan nanti tentang ada pembagian-pembagian cerpen nih. Ada cerpen anak, ada cerpen remaja, dan ada cerpen orang tua atau orang dewasa. Nah, kalau cerpen anak lebih intim lagi dengan kehidupan anak, misalnya tentang permainan-permainan, tentang pesan mama misalnya, di dalamnya menceritakan tentang mama memanggil pada saat si Tono main kelereng, lalu kemudian si Tono main kelereng kalah dan seterusnya. Itu kan cepat ditangkap oleh anak-anak gitu. Jadi boleh. Boleh ya? Boleh. Ini lagi ada Pak Guru nih dari Nisrina Musfida dari kelas 8A. Sebelumnya saya bertanya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada RRI karena sudah membuka pembelajaran bagi kami ya. Yang bagus diliburkan karena pandemi virus corona yang melanda Indonesia. Pertanyaannya, mengapa cerpen hanya menggunakan satu alur? Pantunnya, virus corona melanda Indonesia, semua orang menjadi sedih. Sampai di sini pertanyaan saya, sekian dan terima kasih. Oke. Nah itu pertanyaannya Pak, mengapa cerpen hanya menggunakan satu alur? Oke. Tadi namanya cerpen, tadi Pak Guru sudah sampaikan namanya cerpen, ceritanya pendek. Hanya menggunakan satu alur. Kenapa? Karena kalau menggunakan alur campuran, maka dia nanti akan ceritanya melebar. Melebar nanti ya? Nggak nyambung dong? Ya? Nggak nyambung nanti ceritanya kalau melebar gitu? Ya, bisa nyambung sih, tapi nanti bukan kategori ini lagi, cerpen lagi. Oh, iya, dia bener, masuk dalam kategori novel. Oh iya novel ya, panjang. Lebih panjang gitu ya. ceritanya. Ya, Oke. makanya hanya menggunakan satu Satu alur. alur saja. Oke, Nah, lanjut. Ini ada pertanyaannya karena ini banyak Pak. Dari Gita Rizku Ita dari SMP Negeri 1 kelas 9C. Ini 9C ya. Apakah dongeng termasuk dalam cerpen atau novel Pak? Oke. Dongeng apakah masuk dalam cerpen atau Novel. novel? Dongeng itu sebenarnya berbeda sih. Beda antara novel, cerpen dengan dongeng. Tetapi di dalam dongeng kan menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Jadi ada kaitannya Mbak Nov. Dongeng dengan cerpen. Karena kalau cerpen tadi dikatakan mengangkat kehidupan sehari-hari ini. Nah, kalau dongeng dia tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dan biasanya jenis-jenis dongeng itu ada 4. Ada fabel, mite, legenda, sage, parabel, lalu kemudian yang lucu-lucu. Ketika orang membaca itu namanya apa sih itu? Yang lucu-lucu, yang komika-komika itu. Komik ya. Gitu. Zaman-zaman saya juga baca komik Pak. Komik yang zamannya kayak Doraemon, terus juga Donald Bebek. Itu kan dulu familiar sekali ya di zaman-zaman Kalau masih. saya Naruto malah. Iya benar. Oh, Naruto itu juga masuk juga. Itu masih di era 90-an ya, Pak ya. Oke, kita lanjut lagi nih, pertanyaan banyak, tapi sebelum kita lanjut lagi nih, Pak ya, langsung aja Bapak paparkan materinya dulu, nanti kita lanjut lagi bacain yang udah gabung. Yang berikut tadi
tema sudah. Yang berikut adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa di dalam sebuah cerpen. Nah, rangkaian peristiwa di dalam sebuah cerpen. Alur ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada alur maju, ada alur campuran, dan ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, di sini sering saya katakan, sering terkecoh nih. Kadang kalau ditanya, alur maju itu apa? Alur dimulai dari awal sampai akhir. Kalau begitu alur mundur dari akhir sampai awal. Nah, ini kesalahan besar. Harus ada kata kunci, anak-anak. Perhatikan kata kunci dalam alur. Alur itu harus ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah peristiwa awal dan peristiwa akhir. Apanya yang didahulukan dan apanya yang diakhiri gitu. Peristiwanya. Jadi kalau alur maju, yaitu alur yang menceritakan mulai dari peristiwa awal yang dialami oleh tokoh dan diikuti atau diakhiri dengan peristiwa akhir yang dialami oleh tokoh. Ya, itu alur maju. Misalnya, alur maju itu misalnya menceritakan tentang kita harus menentukan batas dulu nih. Kalau mau menulis sebuah cerpen, saya ingin menulis cerpen. Saya pernah tulis cerpen mengangkat kisah anak sekolah saya, judulnya Si Keriting dari Pedalaman Papua. Nah, ini kisah nyata tetapi saya tambah dengan bumbu-bumbu yang supaya lebih enak kedengaran. Sebenarnya saya tidak tahu persis bagaimana pada saat dia lahir, lalu kemudian saat kecilnya dia makan apa dan segala macam. Tetapi untuk menghindari ceritanya terlalu panjang, maka saya harus menentukan dulu batasnya. Saya ingin memulai dari mana pada saat saya bercerita. Nah, makanya saya mengambil mulai pada saat SD. Saya tidak menceritakan pada saat dia lahir dan segala macam. Nah, pada saat SD, lalu kemudian bagaimana perjuangan bersama dengan ibunya, lalu kemudian masuk di SMP, lalu kemudian masuk di SMA sampai pada saat dia berhasil. Itu menggunakan alur maju. Kenapa? Karena dia menceritakan peristiwa awal yang dialami oleh tokoh tersebut sampai dia menceritakan peristiwa akhir. Dia tidak pernah flashback. Kalau dia flashback, berarti dia sudah nanti campuran tuh, maju dan mundur. Nah, bagaimana dengan alur mundur? Alur mundur itu adalah kebalikan dari alur maju. Alur mundur adalah alur yang menceritakan peristiwa yang didahului dengan peristiwa akhir yang dialami oleh tokoh dan diakhiri dengan peristiwa awal yang dialami oleh tokoh. Jadi dia menceritakan mulai pada saat ini, lalu kemudian menceritakan masa lalunya. Itu menggunakan alur mundur. Nah, sebenarnya yang alur campuran ini tidak apa-apa saya bahas. Karena alur campuran ini tidak dipakai sebenarnya dalam cerpen, hanya dipakai dalam novel. Alur campuran ini kebanyakan di novel sih sebenarnya. Alur campuran biasanya kan sudah menceritakan nih tentang perjalanan hidup seorang tokoh mulai dari saat kecil, lalu kemudian perjuangan hidupnya dengan seorang ibunya misalnya, yang dimana anak ini sebagai tulang punggung di dalam keluarga, karena ayahnya katakanlah sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi dia hidup sebatang kara bersama dengan ibunya di sebuah perkampungan. Lalu kemudian diceritakan di situ bagaimana perjuangannya sehingga ia mengecap pendidikan di pedalaman misalnya. Lalu kemudian bagaimana prosesnya. Oh, anak ini ternyata luar biasa, dia harus berjalan menapaki jalan setapak, hutan belantara, lalu dia mendapati sekolah. Begitupun sebaliknya, berangkat jam 6 misalnya, lalu kemudian balik ke sekolah jam 8, seperti itu. Lalu kemudian, karena saya berbicara tentang alur maju, nanti pada saat misalnya sudah SMP, karena anak ini sudah mulai, wawasannya sudah mulai berkembang, dia sudah bisa berpikir, loh kok ayah saya nggak ada, kenapa selama ini saya tidak pernah tanyakan. Teman saya punya ayah misalnya, tapi kok ayah saya di mana? Lalu kemudian disitulah ibunya menceritakan tentang keberadaan ayahnya. 2 tahun yang lalu ayahmu telah pergi dan segala macam, dan itu diceritakan di dalam. Nah, itu namanya flashback. Biasa kan Mbak Novi, biasa nggak Mbak? Kalau misalnya nonton film atau sinetron nih. Iya benar. Biasa nonton, tetapi tiba-tiba di satu titik nanti itu biasanya kayak berhayal dan itu diputar ulang ceritanya. Nah, berarti dia flashback, berarti dia menggunakan alur campuran. Dan itu dihindari dalam cerpen karena nanti itu ceritanya terlalu panjang. Gitu, Mbak.
Ini ada yang tanya nih Pak Guru. Dari Muhammad Adam Maulana kelas 8 dari SMP Negeri 1 Nabire. Tadi Pak Guru menjelaskan mengenai pengertian tema dalam cerpen. Lalu bagaimana dengan judul? Apakah judul sama halnya dengan tema atau berbeda? Dari Muhammad Adam Maulana. Oke, makasih Adam. Oh ya, Pak Guru lupa tadi menjelaskan tentang judul. Ini nih, judul dengan tema itu berbeda. Tetapi sering anak-anak itu menyamakan nih tentang judul sama dengan tema. Sebenarnya kalau tema tadi saya sudah jelaskan, Pak Guru sudah jelaskan bahwa tema itu adalah sebuah kesimpulan, ide atau inti dari keseluruhan cerita. Jadi dia mewakili kesimpulan yang ditarik. Kalau judul, nah tadi Pak Guru sudah katakan tadi mana kepalanya, mana tangannya, mana kakinya. Kepala itu di bagian paling atas, berarti judul itu adalah kepala sebuah karangan atau nama sebuah karangan. Oke, Gitu. kalau tema tadi itu karena kepala, tangan sama kaki berarti itu temanya. Ya betul. Yaitu Jadi temanya kalau organ tubuh. Nah kalau judulnya yaitu kepalanya ya. ya betul. Jadi kalau gini Mbak Nov, kalau misalnya dikasih novel nih, oke saya kasih bacaan, cerpen, coba tentukan judulnya. Nah ini gampang. Kenapa gampang? Karena hal yang pertama didapatkan adalah judul. Dia sudah tertulis di atas. Nah beda kalau saya kasih cerpen, Mbak Nov, coba sebutkan ke sini nih, baca kemudian sebutkan ke sini. Tema yang terdapat dalam situ bisa langsung dapat nggak? Nggak bisa. Dia tidak bisa, makanya harus dibaca keseluruhan dulu. Itulah bedanya antara tema dengan judul. Muhammad Adam. Oke lanjut, selamat siang dari Baktia Prasetyo Nugroho asal dari SMP 1 kelas 8 8A. Di sini saya ingin bertanya berdasarkan tema dan isi cerpen terbagi menjadi berapa Pak Guru dan apa saja Pak Guru? Ini pengen tahu nih anak muridnya. Silakan Pak Guru, ini berdasarkan tema dan isi cerpen terbagi menjadi berapa dan apa saja katanya. Oke. Jadi Muhammad Adam, siapa sih? Adam ya? Adam sudah tadi. Batiar. Batiar Prasetyo. Tema itu ada macam-macam tema kalau dalam cerpen. Ada tema tentang persahabatan, tema tentang pendidikan, tema tentang ekonomi. Ada juga cerpen yang bertema tentang sosial budaya. Jadi kalau membuat cerpen, memang betul tentukan dulu temanya, lalu kemudian nanti kenapa harus tentukan tema dulu supaya tidak ceritanya nanti tidak menyimpang dari tema yang sudah ditentukan. Kalau misalnya mau membuat cerpen tentang persahabatan, ya bahaslah tentang persahabatan di dalam. Tidak usah tidak usah ambil atau menyinggung tentang politik-politik. Oke, berarti hanya khusus pertemanan gitu ya. Gitu. Ini lanjut lagi dari Alfitra Ramdhani dari kelas 8 SMP Negeri 1. Bagaimana cara menentukan jenis cerpen yang banyak disukai orang, Pak? Bagaimana? Bagaimana menentukan jenis cerpen yang banyak disukai orang? Saya dulu paling suka tuh cerpennya kayak bukan cerpen sih, kayak komik itu Donald Bebek yang masih kanak-kanak gitu Pak, karena kan saya masih usia anak-anak, saya belum dewasa, jadi cocok dong ya kalau saya baca kayak gitu ya. Berarti sekarang sudah dewasa berarti? Sudah dewasa ya, jadi kalau misalnya kayak saya baca itu kembali udah kayaknya udah nggak banget juga kali ya Pak ya. Oke, jadi bagaimana menentukan jenis cerpen yang banyak disukai orang? Nah betul, sebenarnya jawabannya Mbak Novi sudah jawab sih sebenarnya. Bagaimana membuat cerpen yang disukai banyak orang? Ya tergantung, kita sesuaikan dengan zamannya. Oh zaman gitu zamannya, ya? Ya betul. Kemudian usianya, usia yang membaca cerpen nanti ini saya buat untuk siapa? Untuk anak-anak, untuk remaja atau untuk dewasa. Oh gitu ya. Biar menurut saya nih, saya buat cerpen, saya kasih Mbak Novi sebagai orang dewasa, oh ini keren. Tapi kalau saya kasih anak-anak, loh kok gitu? Tidak baik sekali. Atau mungkin kenapa? Karena usianya beda, pemahamannya beda. Atau mungkin kosakatanya mungkin agak terlalu dewasa untuk cerpen remaja kali ya. Oke, berarti kalau misalnya saya dulu zaman anak-anak saya suka Mickey Mouse, Donald Bebek, terus juga kayak Shinchan atau apa gitu, itu sesuai dengan usia saya ya Pak ya? Betul. Oke, ini lanjut lagi nih banyak anak muridnya yang bertanya nih Pak. Ini selamat siang Pak, saya Sunarti dari kelas 8 SMP Negeri 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada RRI, Pak Amos juga. Saya mau bertanya, sebaiknya jumlah toko dalam cerpen itu ada berapa? Dan ini ada pantunnya, panas-panas minum es kelapa. Es kelapa belinya di Mbak Tuti. Nah itu saja pertanyaan saya Pak untuk Pak Amos yang baik hati. Oke, lanjut Pak. Kayak pantun nih. Saya sampai lupa kok pertanyaannya gara-gara pantunnya. Keren. Oke, saya mau tanya sebaiknya toko dalam berapa jumlah toko toko ya dalam cerpen? Baiknya berapa toko sih dalam cerpen?
karena ceritanya pendek, lalu kemudian nanti ekonomis menggunakan bahasa dan supaya tidak membingungkan, biasanya menggunakan tokoh yang terbatas. Terbatas ya. Terbatas, misalnya 2 boleh, 2 tokoh boleh terjadi, bisa 4 batas 5. Oh gitu, jadi nggak boleh terlalu banyak ya? Tidak boleh terlalu banyak. Oke, Pak Mos, kita lanjut lagi nanti kita bacain juga WhatsApp yang masih yang banyak nih. Saya belum bacain satu persatu setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tangga Bencana COVID-19, nggak terasa waktu tinggal 10 menit lagi nih Pak ya. Ini juga pertanyaannya masih banyak nih, tapi sebelum saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Pak, kita lanjut lagi materinya. Silakan Pak. Ya, yang berikut adalah tokoh. Di dalam cerpen pasti ada tokoh. Tokoh itu siapa? Tokoh itu apa? Tokoh adalah orang atau pelaku atau pemeran di dalam sebuah cerita. Nah, kalau dalam misalnya maka tadi saya katakan diawali dengan ada organ tubuhmu tadi yang anak-anak di rumah itu satu kesatuan, berbeda, organ yang berbeda tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah misalnya kalian ingin membuat sebuah cerpen tetapi kamu katakan saya membuat cerpen nih tapi tidak usah pakai tokoh, ya nggak bisa. Bagaimana sebuah cerpen bisa jadi kalau tokohnya atau pemerannya tidak ada dalam. Demikian juga dengan unsur-unsur yang lain, misalnya alurnya, temanya, dan seterusnya. Yang berikut adalah penokohan. Saya katakan bahwa penokohan ini adalah katakanlah istrinya tokoh, gitu. Ini tidak bisa. Ini lebih dekat dan lebih intim lagi antara tokoh dan penokohan. Karena penokohan ini adalah watak dari tokoh, perwatakan atau sikap atau karakter. Dan juga bisa termasuk ciri fisik dari seorang tokoh. Nah, di dalam penokohan ini ada 3 jenis sikap yang dimiliki oleh tokoh, yaitu ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, dan ada tokoh tritagonis. Tokoh antagonis itu yang mana? Tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan atau memiliki sifat jahat yang tidak disukai atau lawan dari tokoh protagonis. Sekali lagi, tokoh antagonis adalah tokoh yang sifatnya tidak baik, sikapnya jahat dan bertentangan dengan pemikiran tokoh protagonis. Sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang sifatnya baik, dapat dicontoh dan biasanya dikagumi oleh pembaca atau penonton. Kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis dia hadir sebagai penengah antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh tritagonis ini hanya sekali-sekali muncul di dalam sebuah cerita. Ya, jadi hanya sekali-sekali. Biasanya makanya biasa dikatakan dia hanya sebagai tokoh pembantu. Nah, kalau dalam sebuah cerita, biasa kan kalian nonton tentang apakah itu film. Biasanya di situ kalian bisa tahu, oh ini bintang filmnya, seperti itu. Dari mana kalian tahu bahwa itu bintang filmnya? Karena dia hadir sebagai pahlawan. Berarti dia itu adalah tokoh protagonis. Karena biasanya menjadi bintang film atau pusat penceritaan dalam sebuah cerita adalah tokoh protagonis. Kemudian, yang berikut adalah cara penggambaran watak tokoh. Cara penggambaran watak tokoh dalam sebuah cerita bisa melalui sikap tokoh. Oke, tokohnya si A bagaimana menurutmu? Oh, dia baik. Dari mana kau tahu bahwa dia baik?
sikapnya. Sikapnya bagaimana? Oh, dia selalu berterima kasih ketika diberikan barang oleh orang lain. Berarti kan dari sikapnya. Oke. Kemudian dia memberikan salam kepada ibunya ketika dia pulang sekolah. Berarti terlihat dari sikap tokoh. Dia katanya baik, dia sopan. Dan itu tidak mungkin kita katakan jahat. Masa orang memberikan salam dengan baik dikatakan jahat? Itu sudah pasti protagonis. Yang berikut, cara berpikir tokoh. Bukan dari tingkah laku tokohnya, bukan dari perilakunya, tetapi cara berpikirnya. Misalnya, tidak diikuti dengan tingkah laku, gerakan-gerakan, tetapi cara berpikirnya. Misalnya, biasanya kalau tokoh antagonis itu selalu dia berpikiran yang tidak. Bagaimana menjatuhkan lawannya, bagaimana supaya musuhnya itu malu dan segala macam. Kemudian lewat pembicaraan tokoh lain. Nah, misalnya dalam sebuah cerita atau cerpen itu tidak melalui sikap, tidak melalui cara berpikir, tetapi hanya dibicarakan oleh tokoh lain. Misalnya, saya dengan Mbak Novi di studio menceritakan seseorang di luar sana, Mbak Novi kata saya bahwa, oh si ini itu baik loh Pak Guru. Dari mana Mbak Novi tahu bahwa dia baik? Kemarin dia belikan saya buah, lalu kemudian kasih saya uang. Oh itu baik berarti. Iya baik. Berarti orang itu dikatakan baik karena lewat pembicaraan saya dengan Mbak Novi seperti itu. Kemudian yang berikut. Latar. Jadi nanti anak-anak kalau belum mengerti, boleh ditanyakan sebentar karena waktu terbatas. Latar atau setting. Latar atau setting. Latar ini dibagi menjadi 4. Ada latar waktu, latar suasana, latar tempat, dan latar sosial. Di dalam sebuah cerita atau di dalam cerpen pasti ada latarnya. Kalau ada tokoh berbuat, berarti ada tempatnya untuk berbuat. Ketika ada tokoh berpikir, berarti ada tempatnya untuk berpikir. Terjadinya di mana? Itu latar tempat. Bisa misalnya di sekolah, atau di sebuah desa, ya, atau di mana begitu. Pokoknya berhubungan dengan tempat. Lalu kemudian latar waktu. Latar waktu tentu berhubungan dengan waktu. Kapan peristiwa atau kejadian atau cerita itu terjadi. Pertemuan si A dan si B. Kapan tokoh A dicukur rambutnya misalnya. Misalnya ada sebuah cerita. Ada ceritanya anak saya di sekolah tentang rambutku botak. Nah, dia mengambil cerita inspirasi dari kehidupannya sehari-hari. Saat itu digunting karena rambutnya panjang. Kemudian saya suruh membuat cerita. Nah, kapan terjadi? Pada hari Senin dia ceritakan, pada saat selesai upacara, lalu kemudian ya rambutku dibotakin. Jadi waktu terjadinya hari Senin selesai upacara seperti itu. Kemudian ada latar sosial. Latar sosial ini dari mana tokoh tersebut berasal. Misalnya dari latar belakang keluarganya seperti apa. Misalnya berasal dari keluarga yang kaya raya, berasal dari keluarga yang sederhana, berasal dari keluarga yang kerajaan seperti itu. Oke, itu dia tadi menentukan latar ya Pak, atau juga setting ya. Tadi kan ada latar tempat, waktu, dan juga sosial. Saya bacain dulu Pak WhatsApp yang masuk karena waktu kita juga udah mau habis. Selamat siang, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan orientasi, komplikasi, resolusi yang terdapat di struktur teks cerpen. Singkat aja Pak. Oke, ini belum saya bahas tapi tidak apa-apa. Orientasi itu adalah perkenalan. Ini alur ya, dia menggunakan alur cerpen. Orientasi itu adalah perkenalan, apa yang diperkenalkan, tokoh, latar, dan juga bisa memperkenalkan tentang ciri fisik dari seorang tokoh. Lalu kemudian masuk orientasi, masuk dalam komplikasi. Komplikasi itu adalah permasalahan. Permasalahan apa yang dibahas di dalam. Kemudian nanti masuk resolusi, penyelesaian. Masuk dalam penyelesaian, tadi ada sebuah masalah di dalam cerpen, kemudian masalah mereda, itu masuk dalam penyelesaian, dan koda. Koda ini boleh ada dan boleh tidak. Koda itu adalah pesan moral dalam sebuah cerita. Ini yang terakhir Pak, ini cerpen itu kan cerita pendek, namun mengapa ada cerita pendek yang panjang atau yang disebut dengan novelet atau cerita panjang hampir setengah dari novel dari Muhammad Aras Ramanda di kelas 9C. Baik,
seperti yang Pak Guru sudah bilang di awal tadi, bahwa cerpen ini ketentuannya tidak ada ketentuan yang pasti mengatakan bahwa cerpen ini harus sekian. Tetapi yang jelas bahwa kata dari cerpen itu tidak boleh mencapai kata-kata novel. Oke. Memang malah ada cerpen yang hanya itu, cerpen mini yang hanya 1 paragraf. Ada yang 1.500, ada yang 10.000, begitu si Aras. Oke, langsung Pak mempersingkat waktu, statement terakhir langsung dengan closing statement dari Bapak karena udah mau jam 3. Oke, silakan ya langsung singkatnya, terus juga langsung dengan kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari pelajaran kita hari ini bahasa Indonesia, yaitu menulis cerpen. Singkat aja ya Pak ya. Oke, baik. Kesimpulannya saya ambil dari materi kali ini, yaitu menulis cerpen. Menulis cerpen itu tidak susah. Jadi hilangkan stigma atau pemikiran yang kalian selama ini pegang bahwa menulis itu susah. Sebenarnya menulis itu gampang. Di dalam cerpen itu memiliki ciri-ciri juga. Jadi kalau anak-anak ingin menulis sebuah cerpen, maka jangan lupa perhatikan ciri-cirinya yang seperti yang Pak Guru sudah bacakan tadi. Lalu kemudian unsur-unsur intrinsik di dalam cerpen, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian unsur intrinsik itu dibagi-bagi lagi. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Ketika kalian sudah memperhatikan itu semua, saya yakin cerpen yang kalian buat itu akan menjadi cerpen yang baik. Dan tambahan bahwa menulis cerpen itu jangan takut untuk memikirkan apa yang kalian tulis. Karena saat kalian menulis, pada saat kalian bingung, saat itulah apa yang membuatmu bingung itu yang ditulis. Jadi tidak ada kata, saya tidak tahu menulis. Oke, itu hanya karena faktor malas saja ya, kalau nggak mau menulis cerpen ya. Oke, terima kasih buat Bapak Amos Munda Tikung Pasang SPD yang sudah mengajarkan kita bahasa Indonesia tentang menulis cerpen. Nanti bisa dilanjutkan lagi di lain waktu, lain kesempatan ya Pak ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung tentunya, yang udah SMS dan juga WhatsApp, terutama buat siswa-siswinya. Kita jumpa lagi besok di jam 2 siang. Selamat sore dan sampai jumpa. Anda telah mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, program nasional Sekolah Bersama RRI terkait libur Corona. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.